Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba bahas tentang soal KSN di tahun 2020, Olimpiade Komputer ya, eh, tipe kabupaten ya. Baik, kita langsung aja ke nomor satu ya. Nomor satu itu Padang Klek ya, memberikan tebak-tebakan kepada anak yang menentukan sebuah fungsi fx ya. Fungsi fx yang diberikan dua buah sembarang nilai x dan y gitu ya. Nah, jadi di sini ada nilai f31 itu hasilnya sama dengan 24 ya. Jadi kalau saya tulis di sini ada f31 itu sama dengan 24. Oke. Nah, kemudian ada F52 itu sama dengan 37. Kemudian ada F72 itu sama dengan 59 ya. Nah, berikutnya kita akan mencari F75. Jadi pertanyaannya berapa F dari 57 ya? F dari 57. Oke. Berarti ini adalah butuh kecermatan kita dalam melihat pola angka ini ya. Oke. Jadi di sini terdiri dua digit, 2 dan 4 kalau kita lihat ya. Jadi 2 itu didapat, kalau kita lihat bahwa 2 itu didapat dari 3 kurang 1 ya. Sementara 4 itu didapat dari 3 tambah 1 ya. Sama dengan yang ini, bahwa 5 itu didapat dari maaf, 3 itu didapat dari 5 dikurangi dengan 2 ya. Sementara 7 itu didapat dari 5 tambah 2. Oke, udah ketemu polanya ya. Berarti 5 itu didapat dari berapa? Dari 7 kurang 2 ya. Dan 9 didapat dari 7 tambah 2. Oke. Berarti kalau kita lihat dari sini ya, jadi kita akan dapatkan bahwa digit yang pertama ini ya, berarti tinggal 7 kurang 5 itu adalah 2 ya. Sementara 7 tambah 5 itu adalah 12 ya, 12. Berarti jawabannya 212. Oke, 212 jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu di sini kan ada soal 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 saya tulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Dan kita harus mengerjakan 8 soal dari 10 soal ya. 8 soal ya, dipilih 8 soal. Tapi 1, 3, dan 5 itu wajib dikerjakan. 1, 3, dan 5 wajib dikerjakan. Oke, berarti sebenarnya berapa banyak cara mengerjakan kita ya? Berarti pilihan kita hanya bisa memilih 7 soal. 7 soal ya. Soal dari 7 soal. Dari 7 soal akan dipilih 5 soal. Kenapa 5? Karena kan jumlahnya 8. Sementara 3 soal udah harus dikerjakan. Nah, karena aturan ini adalah tidak mensyaratkan urutan ya. Jadi urutan diabaikan. Abaikan. Berarti kita akan gunakan kombinasi. Oke. Jadi dalam kombinasi berarti kita dapatkan 7 kombinasi 5 ya. Oke. 7 faktorial dibagi dengan 5 faktorial 2 faktorial, atau tepatnya 7 dikalikan 6 dikalikan 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikalikan 2 kalikan 1 coret 3, atau katanya dapat 21. Oke. Jawabannya A. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Baik, kita lanjut ke nomor 3 ya. Dari kota A ke kota B dilayani 4 bus ya.
dan sementara dari B ke C itu ada 3 bus. Nah, seorang berangkat dari kota A ke kota C melalui B, kemudian kembali lagi ke kota A melalui B. Jika saat kembali ke kota C, dari C ke A tidak menggunakan bus yang sama, berapa banyak pilihan. Jadi kalau kita hitung ya, kalau kita akan hitung, berarti kan dia akan melewati A ke berapa? Ke B, kemudian dia akan ke C dan kembali lagi ke A tapi melalui B ya. Kemudian melalui kemudian finishnya di A lagi gitu ya. Nah, A ke B itu ada berapa pilihan yang bus yang kita bisa pilih? Itu ada 4 bus ya. Nah, dari B ke C ada 3 bus. Nah, dari C ke B itu harusnya kan 3, tapi jangan bus yang sama. Berarti di sini ada 3 kurang 1 ya, ada pengurangan. B ke A itu juga harusnya 4, tapi jangan bus yang sama, jadi 4 kurang 1. Nah, tinggal proses ini dikalikan semuanya gitu ya. Berarti 12 dikalikan 2, 24 dikalikan dengan 3. Itu hasilnya 72 ya. Oke, silahkan kita lanjut ke soal berikutnya nomor. Oke. Jadi kita akan bahas nomor 4 ya. Nomor 4. Jadi ini ada 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai 100 pangkat 3. Kalau dibagi dengan 7 sisa pembagiannya berapa ya. Jadi gini, bagusnya sih kita bisa mendefinisikan dulu yang ini ya. Jadi ingat ada beberapa rumus yang harus kalian pahami. Itu kalau misalkan ingat kan, kalau 1 tambah 2 ditambah dengan 3 tambah titik-titik-titik gitu ya, tambah n, itu akan dirumuskan menjadi n dikalikan dengan n plus 1 dibagi dengan 2 ya. Kalau 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat titik-titik-titik-titik ya sampai n kuadrat, itu rumusnya adalah n plus 1 ditambah dengan 2n plus 1 dibagi dengan 6 ya. Nah, kalau 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah titik-titik sampai 3n pangkat 3 itu dirumuskan dengan n dikalikan dengan n plus 1 dibagi dengan 2 kemudian dikuadratkan ya. Nah, itu rumus ini ya. Jadi kita akan sederhanakan dulu ya. Sederhanakan dulu, di sini saya tulis ya bahwa 1 pangkat 3 ditambah dengan 2 pangkat 3 ditambah dengan 3 pangkat 3 ditambah dengan titik-titik sampai 100 pangkat 3 itu boleh ditulis jadi 100 dikalikan dengan 101 ya, 101 dibagi dengan 2 dikuadratkan ya, atau kita dapatkan 50 kuadrat dikali 101 kuadrat. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kemudian kita akan menentukan bagaimana sisa pembagi kalau dibagi. Jadi kalau misalkan 500 jadi konsepnya kita pakai konsep mod ya. Jadi 50 kuadrat dikalikan dengan 101 kuadrat itu mod 7. Mod 7. Oke, kita akan hitung mod 7-nya berapa gitu ya. Nah, jadi kita lihat aja dulu gini ya. Per ini 50 mod 7 teh berapa hasilnya? 1. Berarti 1 kuadrat dikali, kalau ini mod 7 berarti 98, sisanya adalah 3 kuadrat mod 7. Mod 7. Oke, paham ya? Jadi kalau dihitung 9 mod 7 gitu ya. Mod 7. Nah, 9 mod 7 itu adalah sisanya 2. Berarti kita dapatkan jawabannya adalah yang B. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 5. Nomor 5 ini agak panjang ya penjelasannya. Jadi pertama kita akan lihat digit terakhir. Jadi 2 digit terakhir itu biasanya kita gunakan dengan mod 100 ya. Mod 100. Misalkan 729 mod 100 misalkan, itu akan
jadi 29 ya. Nah, jadi kita akan gunakan teori mod 29. Nah, jadi kita akan mulai. Yang pertama adalah lihat dulu angka yang di sini ya, 43. Nah, nanti kita rincikan ya, 43. 43 itu kalau misalkan mod 100 itu akan menghasilkan 43 ya. Nah, coba kita hitung 43 pangkat 2 mod 100. Ya, mau nggak mau kita harus kalikan 43 dikuadratkan gitu ya. Kalau dihitung kan 1849 mod 100 ya. Mod 100 berarti ketemu 49 ya. Jadi 2 dikit. Nah, berikutnya adalah 43 kuadrat pangkat 3 mod 100. Berarti 43 dikalikan dengan 43 pangkat 2 mod 100 ya. Atau kita dapatkan 43 mod tetap 43. Kalau yang ini adalah 49 mod 100 ya. Hitung 43 ketemu 49, itu kita dapatkan misalkan 2107 mod 100. Berarti ketemulah 7. Nah, kemudian 43 pangkat 4 mod 100 ya. Berarti langsung aja ya, karena 43 yang ini jadi 43 dikalikan dengan 7 aja langsung, karena 3 pangkat 3 itu 7 mod 100 ya. Atau kita dapatkan 301 mod 100. Oke. 100 ketemu 1 dan seterusnya. Jadi kita kelihatan bahwa kalau misalkan 43 pangkat 5 kembali lagi ke sini ya. Jadi berulang di pangkat sampai 4 bagian ya. Nah, tujuan kita adalah 4 pangkat 43 dipangkatkan 43 pangkat 2018 ya. Nah, jadi coba kita rincikan dulu ini ya. Jadi ini lihat kelipatannya 4. Nah, ini gimana caranya supaya ketemu di 43 pangkat 2018 itu sebenarnya mod 4 berapa gitu ya. Jadi kita hitung ya. Nah, sekarang kalau kita kembali lagi ya. Jadi kalau misalkan 43 mod dari berapa? 4. Kenapa ngambil 4? Karena kita lihat dari kelipatan 4 ini ya. Jadi kita dapatkan berapa? Min 1 ya. Min 1. Oke. Berarti kalau misalkan 43 pangkat 2018 mod dari 4 itu pasti min 1 pangkat 2018 ya, atau sama dengan 1 ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa 43 pangkat 43 2018 mod dari 100 ya, itu nanti akan senilai dengan 43 pangkat 1 mod dari 100 ya. Berarti jawabannya adalah 43 ya. Oke. Berarti jawaban kita dapat jawabannya adalah yang E. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Ingat ya, pertama kita lihat kelipatan 4, kemudian yang pangkatnya dia kelipatan di mod 4 itu dia urutan keberapa, ternyata min 1, dan sehingga ini akan lebih disimpalkan jadi 43 pangkat 1 mod 100 ya. Oke, terima kasih. Kita akan bahas di video berikutnya nomor 5, nomor 6 sampai nomor 10. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.